Saudara-saudara, lepaskan aku. Hah? Aku punya uang. Aku bisa kasih berapapun itu. Jangan bunuh aku. Lepaskan aku. Hah? Udah habis? Serang! Siapa yang menembakkan itu padaku? Halo. Kamu lagi? Yoel? Misiku, kamu sudah merusaknya cukup banyak. Kalau ingin menolong dia, lewati aku dulu. Kalau kamu nggak ingin mati, minggir semua kalian. Kamu orang terkaya di Karios ya? Oh iya, kamu harus menyelamatkanku. Kalau kamu bersikeras menyelamatkannya, kalau begitu, aku harus membunuhnya. Kamu berani? Aku berani mempertaruhkan nyawaku. Kamu berani nggak? Taruhannya tinggi. Aku nggak mau bermain lagi denganmu. Kamu aman. Halo, bos. Halo bos, kepulanganmu ke Kairos untuk bertemu dengan keluargamu aku sudah mengaturnya. Keluarga Mara urutan kedua terkaya setelah keluarga Purnama. Kepulanganmu kali ini kamu bisa menjadi gadis orang kaya. Nikmatilah kehidupan mewah. Saat aku pergi, organisasi ini ada di kendalimu. Jangan khawatir bos, aku selalu bisa diandalkan. Aku diculik saat baru saja pulang ke Kairos. Ini perbuatanmu ya? Paman, aku ini cacat. Mana mungkin aku punya kemampuan seperti itu? Kamu berlebihan menilaiku. Hah, sebelum ayahmu meninggal, dia percayakan kamu dan Guru Purnama kepadaku. Saat kamu menikah, aku akan mengembalikan Guru Purnama kepadamu. Tapi melihatmu cacat seperti ini, siapa yang akan menikahimu? Kalaupun ada, nasibnya juga akan tragis. Karena begitu, kamu sebaiknya rileks saja pegang gelar komisaris dan menjadi pewaris keluarga Purnama. Paman akan membantumu mengurus Guru Purnama. Hah. Dia sudah keterlaluan. Tunggu sampai aku menemukan tempat dia menyembunyikan ibu. Lalu aku nggak perlu menanggung ini lagi. Ngomong-ngomong, gimana Nia Mara? Masih belum ada kabar? Belum ada. Teruslah mencari. Ya. Apakah ini rumahku? Saat aku pergi, aku masih kecil. Aku benar-benar gak ingat sama sekali. Nia. Akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Apa ini yang namanya kasih sayang keluarga? Terkadang aku masih belum terbiasa. Anak baik. Biarkan aku melihatmu dengan seksama. Ibu, aku juga
merindukanmu. Iya, Nia. Ini hadiah yang disiapkan oleh kita untukmu. Lihatlah. Ini kontrak pengalihan perusahaan? Ini uang sakuku yang sudah kutabung bertahun-tahun. Walaupun ini gak seberapa, tapi aku ingin kasih padamu. Ini gak bisa. Ini uang tabungan yang kamu tabung susah payah. Mana bisa aku ambil? Kalau ada yang kasih hadiah, seharusnya aku. Grace, ajak kakakmu untuk berkeliling ya. Nanti kita sekeluarga akan makan malam bersama. Oke? Kak, aku dan ibu mendekorasi kamar ini untukmu. Apa kamu menyukainya? Seorang gadis dari permukiman kumuh perbatasan. Saat dia kembali, aku jadi gak dibutuhkan lagi. Aku gak bisa biarkan dia mencuri apa yang jadi milikku. Kak, 2 minggu lagi ayah akan ulang tahun. Saat acara ulang tahunnya, dia berencana umumkan identitasmu. Kamu jangan lupa persiapkan hadiah untuknya ya. Grace, apa kamu tahu ayah suka apa? Ayah suka sekali dengan porselen. Akhir-akhir ini dia terobsesi sama mangkuk teh antik warna biru langit. Kalau kamu kasih itu, dia pasti akan sangat senang. Jadi mangkuk teh itu harganya berapa? 30 miliar. 30 miliar gak terlalu mahal. Tapi aku baru kembali sebagai seorang gadis dari daerah kumuh. Kalau aku tiba-tiba beli mangkuk teh semahal itu, aku khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Kakak, ini uangku. Kalau uangmu gak cukup, gak perlu. Jangan khawatir. Aku bisa kerja untuk mendapatkan uang. Terima kasih ya. Komisaris Samuel, semuanya sudah siap. Aku menemukan kalau keluarga Tanjaya sedang melirik keluarga Purnama. Mereka ingin menyingkirkan Mario. Itulah kenapa mereka ambil langkah itu. Ini pasti perbuatan mereka. Nggak ada kesalahpahaman. Aku memang ingin membunuhnya. Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Keluarga Tanjaya berani melirik keluarga Purnama. Mereka makin berani. Ikutlah denganku ke kasino keluarga Tanjaya malam ini. Ayo kita temui mereka. 2, 4, 6, 8, 10. Halo Zion, apa kamu tahu cara cepat untuk hasilkan uang selain membunuh orang? Bos, kamu kekurangan uang. Akan aku transfer ke kamu. Siapa yang suruh kamu transfer? Aku cuma tanya kamu, apa cara tercepat untuk hasilkan uang? Kalau gitu kita pergi ke kasino. Sekali taruhan langsung dapat uang banyak. Baik, ayo pergi ke kasino. All in. Ini pertama kalinya aku lihat seseorang sangat agresif berjudi dengan uang receh. Sangat menarik. Kalau kamu miskin jangan berjudi. Lebih baik berjualan kaki lima saja. Hentikan omong kosong ini. Taruhan minimumnya 100.000 kan? Aku sudah tukarkan chip 100.000. Menang saja, sudah cukup kan? Kamu masih kecil tapi sudah arogan. Oke, hari ini aku tunjukkan padamu gimana cara melakukannya dengan benar. Aku menang. Ini baru mulai. Lanjut. Aku menang lagi. Lagi. Meskipun dia cuma main 1 ronde, selain kalah 3 kali, dia sudah memenangkan 15 putaran. Kalau dia bertaruh besar dengan terus memenangkan seperti ini, kasino ini nggak akan mampu menanggung kerugian ini. Dia jago. Roy, kasih dia chip 2 miliar. Dan kasih secara anonim. Komisaris Samuel, kamu ingin buat masalah ke keluarga Tanjaya?
bermain selama ini dengan uang yang sedikit, dapat 30M. Harus tunggu berapa lama sih? Nona, seseorang kasih kamu 2M chip secara anonim. Kamu beneran ada orang yang nyuruh? Baiklah, ucapkan terima kasih pada orang itu. Sekali taruhan, langsung dapat uang banyak. All in. Oke, aku ikut. Jack, Queen, King, Stretch Plus. Itu kartu terbesar malam ini. Dia nggak akan kalah kan? Itu 2M. Aku pikir dia seseorang yang istimewa. Ternyata itu cuma keberuntungan pemula. Melawan Stretch Plus, pemula pun nggak akan ada yang bisa melawan. Aduh, sia-sia. Sungguh 2 miliar yang sia-sia. Kenapa buru-buru? Aku belum tunjukkan kartuku. Silahkan. Three of a kind kartu 2. Sialan. Mana mungkin? Maaf ya, taruhanmu menjadi milikku. Tunggu. Orang kayak kamu, mana mungkin bisa seberuntung ini? Kamu pasti curang. Seseorang! Tangkap dia! Siapa yang berani? Lakukan! Hei! Kenapa gerakan-gerakan itu terlihat familiar? Roy, selidiki dia. Ya. Oh? Suruh kasino untuk transfer aku 10M. Akan aku transfer. Aku akan transfer sekarang. Pembayaran diterima sebesar 10 miliar. Komisaris Samuel, dia putri kandung Prabu Mara yang baru ditemukan. Sebelumnya tinggal di daerah kumuh perbatasan. Dia, Nia. Ini kalau kamu nanti dibully, kamu harus melawan balik, mengerti? Kamu kembali, kenapa kamu gak mencariku? Kamu menyalahkanku. Karena saat itu aku gak bisa menyelamatkan. Komisaris Samuel, apa kamu mengenalinya? Tunggu sebentar lagi. Lagi pula, aku sudah mengecewakannya. Aku khawatir sekarang dia gak akan mau mengakuiku. Polisi datang! Tampaknya menghasilkan uang masih butuh jalan yang benar. Hei orang asing, terima kasih atas 2M-nya. Oh, kemana kalian? Pertunjukannya sudah berakhir. Sini, ayo pergi. Katakan jadwalnya. Baik. Jam 9, kamu perlu pergi ke klub menembak untuk berbicara sama Bos Theo tentang pembangunan resort pulau. Jam 11. Halo? Liftnya! Kamu perlu pergi ke... Liftnya! Nia, bukannya dia sudah kembali ke keluarga Mara? Kenapa masih mengirim makanan? Bukannya tadi dia mengirim makanan. Kenapa dia sekarang jadi instruktur menembak? Ayo, pukul dengan keras. Mari kita lihat seberapa kuat kamu. Nia, dia kerja jadi lawan latih tanding. Aku akan pukul sampai kamu menangis. Cuma segitu. Nia, kamu sangat menakjubkan. Di luar seberapa banyak penderitaan yang kamu alami. Maaf, permisi. Makanan datang.
Kenapa dia terus muncul di hadapanku? Maaf sudah terlambat, makanannya sudah datang. Apa dia sengaja mendekatiku? Semua makanannya sudah dihidangkan. Bos, apa ini pria tampan yang mencuri hati semua pelayan di restoran siang ini? Dilihat-lihat, kenapa dia terlihat familiar ya? Nia, kamu benar-benar datang menghampiriku. Dia pasti masih ingat pertunangan kita saat kecil. Bos, manajer bilang kalian butuh partner main biliar untuk berlatih. Partner main biliar? Ini jelas alasan untuk mendekatiku. Seandainya aku nggak pura-pura cacat, aku sangat ingin bermain dengannya. Vincent. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Dia melakukan break and run. Bos, sudah menang. Nia sangat berbakat. Dia pasti mempelajari ini selama dia bekerja di luar negeri. Nia, ini semua salahku. Membuatmu sangat menderita. Bos, maaf ya. Sudah 10 kali putaran, kamu kalah lagi. Aku masih harus wawancara kerja. Kali ini aku nggak main lagi. Lain kali saja ya. Silahkan. Kalau sibuk aku nggak akan menahanmu. Ternyata tujuannya bukan untuk mendekatiku, tapi untuk bekerja dan menghasilkan uang. Mungkinkah keluarga Mara memperlakukan dia dengan buruk? Bos, silakan minum. Ternyata dia pemilik rumah keluarga Purnama. Tunggu, marga dia Purnama. Dia tampak sangat familiar. Jangan-jangan dia Samuel. Ini anak yang dulu terus menangis di depanku saat kecil. Kalau dia mengenaliku, dia pasti akan merasa kesal dan mengusirku. Sebaiknya aku menghindari tampil di hadapannya mulai sekarang. Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Kenapa kamu... Dia mengenaliku. Iya, bos. Aku pelayan baru di sini. Pelayan? Nia, kamu masih seperti saat kamu masih kecil. Kamu suka bermain peran-peranan. Mendekatiku seperti ini, kamu masih menyukaiku kan? Kamu terus muncul di hadapanku. Apa kamu menyukai... Suka apa? Hati-hati! Mereka di sini untuk membunuhku. Ini bukan urusanmu. Pergilah. Enggak, kamu bosku. Aku nggak akan membiarkanmu mati. Aku akan membunuhnya. Jangan pergi. Itu bahaya. Kok bisa dia gerak secepat itu? Bertahun-tahun berkelana di luar sana. Apa yang sebenarnya dia alami? Aku sudah mempunyai pingsan. Nanti serahkan saja dia ke polisi. Kali ini aku berterima kasih padamu. Tapi dengan keahlianmu seperti itu, jadi pelayan itu sungguh sia-sia. Gini saja, bekerjalah sebagai pengawal pribadiku. Berapapun yang kamu inginkan, aku kasih. Itu benar. Beberapa hari ini sangat melelahkan, harus bekerja ini itu. Gaji sama tips jumlahnya cuma beberapa ratus juta. Mencari uang dengan cara benar itu sangat sulit. Kalau gitu, aku boleh digaji 20 miliar per bulan? Gak berlebihan kan? Apa keluarga Mara begitu pelit padanya? Mereka bahkan gak mau kasih dia 20 miliar. Aku akan gaji kamu 50 miliar. Hah? Lebih banyak? Orang ini bodoh sekali ya. Kalau gitu, aku boleh minta DP 20M? Sesuai dugaan, dia Samuel. Tapi dia nggak mengenaliku. Tapi tetap harus menghasilkan uang. Benar-benar pewaris grup Purnama. Satu kata, dermawan. Nia, meskipun aku nggak tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi kalau kamu mau bermain, aku akan ikut bermain bersamamu. Aduh, aku sudah menelpon Nia. Bukan karena dia nggak bisa beradaptasi setelah kembali. Dia bekerja mendapatkan uang untuk membeli hadiah untukku. Aku dengar dia akan kembali besok. Apa semuanya merasa lega sekarang? Nia masih seperti saat dia kecil. Dia peduli sama orang lain. Seandainya ulang tahunku lebih awal, hadiah ini milikku. Jangan pernah memikirkannya.
Nia sangat bijaksana, nggak kayak kamu. Selalu membuatku kesal. Nanti saat hari ulang tahunku, aku akan umumkan dia sebagai pewarisku. Nggak ada apapun untukmu. Sebelumnya, Ya ampun, aku masih ada kamu ini harapan gitu untuk dapat doang, harta masa warisan sih? setelah kakakku. Tapi setelah Nia kembali, aku nggak akan punya apa-apa. Sebelum dia kembali, kalian masih Lihat memanjakanku kelakuannya seperti ini. seorang putri. Tapi begitu dia kembali, mereka melupakanku. Bahkan berencana untuk kasih perusahaan ke dia. Kalau memang begitu, maka akan aku buat dia menghilang dari dunia ini sebelum ulang tahun ayahku. Bos, aku mau izin untuk pulang dan mengunjungi orang tuaku. Oh ya? Malam ini di keluarga Mara akan mengadakan acara makan malam. Seandainya dia nggak diculik karena menyelamatkan aku waktu itu, mereka keluarga Mara nggak akan dendam ke aku. Kalau begitu aku bisa ikut bersamanya. Pergilah. Besok, tunggulah kabar Nia mabuk dan ada skandal yang mencuat. Aku ingin kalian membunuhnya. Lalu, buatlah seakan-akan seperti bunuh diri karena malu. Baiklah bos, kamu membayar mahal. Kami pasti akan memastikan dia benar-benar mati. Nia, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena kembali ke sini. Kenapa Nia dan Grace masih belum sampai? Makan malam akan segera dimulai. Kak, aku lama bersiap-siapnya ya. Jadi buat kamu lama menunggu. Kenapa bilang gitu? Wanita kan perlu berdandan. Lihatlah betapa cantiknya kabar ini. Kakak, ini caraku meminta maaf. Aku membuatkanmu koktail. Aku mau bersulang untukmu dan bilang selamat datang di rumah. Baik? Ini enak banget loh. Kak, kamu cuma minum sedikit. Apa kamu nggak menyukainya? Hah? Enggak. Mana mungkin? Jangan dipikirin. Kak, kamu baik banget deh. Ayo pergi, nanti kita telat loh. Baik. Kak, kamu sudah mabuk ya? Mana mungkin? Toleransi alkoholku gak seburuk ini. Aku pusing. Kak, kamu pasti sudah mabuk. Aku antar kamu ke kamarmu untuk ambil obat ya. Ayo. Grace, aku merasa lelah dan kepanasan. Ada yang salah dengan anggur malam ini. Grace. Grace-mu ada di sini. Berhenti kamu. Berhenti, jangan lari. Itu Nia. Untung saja mereka nggak kejar aku. Tapi orang-orang ini siapa? Nia. Jangan sentuh dia. Jangan takut, kita nggak bakal sakitin kamu. Kamu udah kena obat. Aku mohon, tolong aku. Aku bisa kasih kamu uang. Nggak boleh. Bos Mario, gimana dengan Mario? Begitu dia bekerja sama dengan keluarga Jaya, step selanjutnya, dia bakal sita semua aset grup Purnama. Kalian pergi duluan, nanti aku nyusul. Belum ada wanita yang bisa hentikan dia sebelumnya. Aku kira kamu cari dia selama ini karena merasa bersalah. Gak nyangka, ternyata karena kamu suka sama dia. Gimana?
Apa lebih nyaman? Efek obatnya terlalu kuat. Ini nggak ada gunanya. Mata ini mirip banget sama Yoel. Cuma dia yang selevel sama aku. Jadi kalau aku tidur sama dia, aku nggak bakal rugi. Nggak bisa. Nia lagi nggak sadar sama sekali. Aku nggak boleh manfaatin dia. Aku mohon, tolong aku. Kalau enggak, aku bakal mati. Baby, don't lie, it's okay that you crave me. Your eyes on my body are shaking. Get high on before you first. Oke. Think you got me, push it down. I got you. Apa ini udah cukup? Enggak. Touch mine. So if you ever had it, touch it. Don't you know what's good for you? Yeah, you know what I mean. Udah. If you know. Masih belum cukup. Efek obatnya masih belum hilang. Touch mine. Get your hands on my killer. If the lesson done, touch mine. Dia menyiksa aku semalam dengan alasan membantu. Sampai aku hampir gak kuat. Aku mau lihat gimana muka aslinya. Karena kamu udah nggak apa-apa. Aku pergi duluan. Gak boleh. Aku harus lihat wajahmu. Kamu. Aduh. Sakit banget kakiku. Oke, aku biarin kamu kali ini untuk bebas. Pasti kamu yang kasih aku obat, terus bikin aku malu dan kirim orang untuk bunuh aku, kan? Apa? Kak Nia, kamu ini ngomong apa? Kakakmu ini baru pulang, tapi kamu sebenci itu sama dia. Aku pikir dulu kamu ini anak yang baik. Bisa-bisanya kamu sakiti kakakmu sendiri. Ibu, itu bukan aku. Aku bahkan gak tahu apa yang terjadi. Kalau kamu nggak mau jujur, aku serahkan ini sama polisi untuk diselidiki. Kak Sander, aku beneran, itu bukan aku. Sejak kecil dijadikan anak angkat. Orang-orang selalu gosipi aku dari belakang dan meremehkanku. Kalau kalian serahkan aku ke polisi, dan kalau aku nggak bersalah, mereka bakal tetap anggap aku pelakunya. Kak Nia, kalau kamu nggak percaya sama aku bakal mati buat buktikan kalau aku nggak bersalah. Dia sampai segininya, sementara aku nggak punya bukti kuat buat tuduh dia. Mungkin aku cuma salah paham sama dia. Aku percaya. Grace, ini salah ibu. Udah salah paham sama kamu. Kamu harus bertahan ya. Cepat, bawa Grace pergi ke rumah sakit. Ibu kupasin apel ya, manis banget loh. Grace, ini suplemen yang ayah beliin buat kamu. Kamu ingat makan ya. Terima kasih ayah. Ayah, ibu, kakak, aku udah beresin prosedur rawat inap buat Chris. Aku masih ada urusan. Aku pergi duluan ya. Nia, sebenarnya kamu ini kerja apa? Kamu nggak pulang ke rumah, bahkan kita nggak lihat kamu seharian.
Ada orang yang angkat aku jadi asistennya. Asisten pribadi harus jaga 24 jam. Asisten pribadi? Kamu nggak mungkin ditipu kan? Ya ampun. Ayah nggak butuh hadiah. Kamu berhenti saja dan pulang ke rumah. Anak perempuan kayak kamu harus hati-hati, nanti ditipu. Iya anakku, ayah hargai kebaikanmu. Gak usah lari kemana-mana lagi ya. Keluarga kita juga gak kekurangan uang, benar gak? Ya ampun, kalau aku ngomong sesuatu pasti kulakukan. Aku udah setuju kerja sama dia selama sebulan. Tenang saja, aku gak bakal biarin diriku untuk ditipu. Nia, jangan bilang kamu udah jatuh cinta sama dia, makanya gak rela ninggalin dia. Udah cukup, jangan omong kosong. Aku harus pergi kerja sekarang. Kalian jagain Grace ya. Aku bakal suruh orang selidiki apa pekerjaan Nia. Komisaris, Bos Sender, kita udah periksa. Nona Nia kerja jadi pengawal untuk Komisaris Samuel dari grup Purnama. Samuel? Iya, Komisaris. Nia diculik karena dia. Tapi dia malah lindungi orang itu. Apa jangan-jangan Nia mau lanjutkan tunangan dari kecil itu? Kok dia nggak tahu malu suruh Nia jadi pengawalnya? Walaupun keluarga kita dan keluarga Purnama punya banyak kesamaan, dan menjalin ikatan pernikahan ada baiknya juga. Tapi Samuel sekarang udah cacat dan si rubah tua Mario itu lagi mengintai. Nia baru saja pulang. Aku nggak bisa biarin dia terbawa masalah keluarga Purnama itu. Samuel ini udah bikin Nia tergila-gila sejak dia balik. Sekarang dia malah deketin Nia. Aku beneran nggak ngerti maksudnya apa. Roy, cari anak buah yang pintar buat cari celah untuk serang aku. Apa kamu mau mengetes Nia? Nggak usah banyak tanya. Lakukan apa yang kusuruh. Nia, sifat asli seseorang kelihatan kalau dia ada masalah. Apa kamu bakal korbankan dirimu selamatkan aku? Aku harus cari tahu gimana perasaanmu sebenarnya. Mereka berdua ini ternyata udah main. Maaf ya, aku terlambat. Ya, nggak apa-apa. Hari ini nggak begitu sibuk. Ayo pergi jalan-jalan. Oke, nggak masalah. Awas! Nia, kamu bisa peluk aku kayak gini. Pasti kamu masih suka sama aku. Kalau mau sentuh dia, kamu harus lewati aku dulu. Lawan dia! Aku menyerah. Pinter juga kamu. Mereka bukan orangku. Hampir saja. Kamu lincah juga ternyata. Kakiku udah lumpuh, jadi tanganku harus lincah. Aku udah gak mau jalan-jalan lagi. Ayo, kita balik makan. Oke. Nggak usah begini juga kalau mau berterima kasih. Tuan. Waktu itu, aku gagal selamatkan kamu. Bertahun-tahun, aku udah hidup menderita. Tapi mulai sekarang, aku bakal pegang kendali penuh grup Purnama. Bisa nggak aku pakai sisa hidupku untuk tebus semua sama kamu? Nia, bisa nggak aku pakai sisa hidupku untuk tebus semua sama kamu, Nia? Apa dia udah tahu dari dulu kalau itu aku? Terus selanjutnya, jangan bilang dia mau nyatakan cinta. Ada apa? Apa jangan-jangan kamu udah gak suka sama aku? Suka kamu?
Astaga, kenapa aku malah kepikiran sama Yoel? Soal Samuel, aku cuma anggap dia adikku. Dia udah manja dari waktu kita kecil. Kalau aku nggak tolak dia dengan tegas, dia nggak bakalan berhenti. Hah, tebus buat apa? Nggak usah terlalu kaku. Lagian, aku sukanya sama orang lain. Orangnya karyawan di perusahaan seberang jalan. Ditambah dulu aku kerja di perbatasan. Begini, itu makanannya udah siap semua. Sayang banget kalau nggak dimakan. Kamu makan saja dulu. Aku masih punya banyak urusan. Apa aku nggak perlu temani? Nggak usah. Kamu tunggu di sini saja. Sebentar lagi aku Oke. juga balik. Samuel pesan satu restoran untuk nyatakan cinta. Ini pasti nggak gampang. Selidiki wanita itu. Siap, Bos Mario. Nia, jadi kamu udah suka sama orang lain. Tapi kenapa kamu masih mau lindungi aku? Kenapa? Apa aku yang terlalu berlebihan? Komisaris Samuel, ada apa? Cari orang yang disukai Nia di perbatasan itu. Aku mau seluruh informasinya. Siap, aku bakal cari tahu sekarang. Nia, kalau memang dia orangnya, nggak peduli gimana pun, aku bakal berusaha untuk jadi lebih baik dari dia. Aku bakal memenangkan hatimu lagi. Jadi ini anak adopsinya keluarga Mara. Aku dengar dia suka sama Samuel. Untungnya Samuel gak suka sama dia. Kalau enggak, dia bakal kebawa sama keluarga rese ini. Samuel pesan satu restoran untuk nyatakan cinta, ternyata orangnya Nia. Kenapa sama keluarga Mara suka sama dia? Dan sekarang dia merebut Samuel dari aku. Aku nggak bisa biarin dia jadi istrinya Samuel. Ayo, Komisaris Samuel. Komisaris Mario ngajak kamu minum teh. Tunggu dulu. Aku mau bawa orang. Komisaris Mario cuma mengundang kamu saja. Kalau gitu ayo pergi. Mario ngajak aku minum teh. Kirim orang untuk awasi aku. Tapi dia malah gak ada. Sebenarnya maunya apa? Halo? Ada apa? Komisaris Samuel, Mario lagi bekerja sama dengan peretas untuk transfer uang perusahaan. Orang kita nggak bisa masuk ke perusahaan. Aku udah coba masuk di internet, tapi udah diblok. Aku masih butuh waktu. Ya, aku mengerti. Komisaris Mario, aku berhasil transfer uangnya ke akun keluarga Purnama. Tinggal tekan konfirmasi dan uangnya bakal terkirim ke rekening luar negeri dengan kecepatan 1 miliar per detik. Konfirmasi sekarang. Siap. Kalau dia nggak sembunyikan bukti aku bunuh ayahnya, aku nggak perlu habiskan bertahun-tahun buat kuras perusahaan. Akhirnya aku bisa rampok uang keluarga Purnama. Maafkan aku, ponselku jatuh, tolong ambilkan. Komisaris Samuel, kamu gak bakal bisa pergi. Oh ya? Sekarang udah gak bisa bangun ya? Halo? Halo, Samuel, kamu pergi kemana lagi? Hati-hati diserang lagi loh. Nia, aku mau kembali ke perusahaan. Ayo kita ketemu di sana. Oke. Komisaris Mario, aku udah diblok. Kecepatan transfer ke rekening luar negeri dari 1 miliar per detik sekarang cuma 100 juta. Ini pasti ulahnya Samuel. Aku udah rencanain ini bertahun-tahun. Hari ini harus berhasil. Urus cepat.
Paman, kamu udah mentransfer uang dari perusahaan. Bukannya kamu harus ngomong sama aku. Kenapa dia bisa ada di sini? Dasar dua sampah itu. Mereka bahkan gak bisa awasi orang cacat. Lanjutkan saja. Samuel, Paman cuma mentransfer uangnya supaya lebih aman dan disimpan untuk kamu. Jangan khawatir. Kamu! Paman, uang yang ada di akun perusahaan udah aman sampai saat ini. Kamu sekarang udah bisa ngeyel ya, karena kamu nggak tahu tempat. Sini, aku kasih apa yang kamu mau. Pegang dia erat-erat. Lanjutkan. Samuel, karena kamu nggak mau nurut, kalau gitu aku bakal buat hidup kamu sia-sia. Tunggu sampai Paman selesaikan transfernya. Aku bakal kirim kamu ke tempat ayah. Hah? Komisaris Mario, akunya punya kode sandi baru. Aku nggak bisa masuk sekarang. Apa? Samuel, ini benar-benar kejutan. Kasih tahu aku kode sandinya atau aku bunuh kamu sekarang juga. Paman, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Kayaknya aku kurang didik kamu, jadi nggak mau kasih tahu aku. Pukul dia! Tahan saja, berpura-pura cacat selama ini cuma untuk jaga keselamatan ibuku dan selidiki dia pelan-pelan. Kalau aku tunjukkan tanganku sekarang, takutnya dia bakal sembunyikan lebih dalam lagi. Begitu dia udah terpojok, bisa-bisa ibuku nanti dalam bahaya. Kalian belum makan, cuma sanggup segitu saja. Hah? Dasar anak brengsek, kuat juga kamu bertahan. Apa udah dipikirkan? Paman, aku benar gak ngerti maksudmu apa. Lanjut pukul! Serahkan kode sandinya, dan aku bakal lepasin kamu. Samuel! Kamu yang pukul dia. Aku nggak cuma pukul, tapi tendang dia juga. Kamu mau gimana? Siapa kamu? Siapa yang biarkan kamu masuk? Nenekmu yang suruh. Sekarang giliran kalian. Siapa kamu sebenarnya? Dia itu keponakanmu sendiri, tapi malah suruh pengawal pukul dia separah itu. Ada ya paman kayak kamu bakal mati hari ini. Jangan bunuh aku. Ibuku masih ada di tangannya. Kenapa aku nggak bisa temukan lokasinya? Karena dia udah musuhan. Dia pasti bakal pakai ibuku buat ancam aku. Nanti saatnya tiba dan dia datangi ibu, baru aku bisa dapatkan petunjuk. Aku nggak bisa biarkan dia mati sekarang. Nia, jangan bunuh dia. Paman, selama bertahun-tahun, kamu udah bantu aku urus keluarga Purnama. Aku berterima kasih sama kamu. Soal hari ini, aku bisa pilih buat nggak lanjutkan. Tapi aku harap mulai sekarang, kamu nggak lakukan sesuatu yang merugikan keluarga Purnama lagi. Samuel, aku terlalu meremehkan kamu. Aku nggak apa-apa. Aset keluarga Purnama udah hampir berhasil ditransfer, tapi malah dirusak sama anak buah Samuel yang brengsek itu. Apa kamu udah dapat identitas wanita itu? Udah diselidiki. Dia anak kandung dari keluarga Mara. Namanya Nia Mara. Dari kecil dia berkeliaran di perbatasan dan sekarang jadi pengawalnya Samuel.
Nia marah. Pengawal? Mereka udah tunangan sejak kecil. Apa Samuel ini mau pakai perjodohan ini buat manfaatin keluarga Mara untuk lawan aku? Jadi ini dia, anak angkat keluarga Mara. Aku dengar dia suka sama Samuel. Samuel, kalau kamu pengen banget nikah, biar paman yang kasih kamu seorang istri. Dan untuk kamu, Nia, aku hampir mati di tanganmu. Aku gak bakal biarin kamu. Cepat hubungi Rosa, ketua organisasi pembunuh itu. Aku mau langsung ketemu dia. Siap. Komisaris Samuel, kerugian perusahaan udah berkurang 1 miliar. Keamanan dan kata sandinya udah diperbarui. Karyawan yang dipecat udah kembali lagi dan 2 pengawal yang kurung kamu udah diurus. Masih ada apa? Orang kita dengar kalau Nia, dia bekerja sambilan buat beli kado buat orang itu dan dekati kamu cuma karena butuh uang saja. Ternyata selama ini aku yang pikir berlebihan. Dia beneran mau menolak aku. Di mana dia? Dia masih di kantor polisi. Pergi kasih tahu dia. Begitu udah kasih keterangan, langsung balik ke villa untuk melapor. Siap. Nona Nia, saya dengar Anda suka orang lain, makanya Anda tolak Pak Samuel. Saya penasaran, orang yang Anda suka lebih baik dari Komisaris Samuel. Orang yang aku suka? Orang yang aku suka? Siapa yang tadi menembak? Hai. Kenapa aku teringat pria itu lagi? Apa aku menyukainya? Enggak. Meski dia hebat, tapi kita musuh bebuyutan. Aku suka dia. Bukannya itu akan memalukan. Aku gak suka tipe seperti itu. Tipe pria yang ku suka itu yang seperti anak anjing, patuh dan nurut. Saat aku tindas, dia akan merengek dan bilang, kakak, aku salah. Komisaris Samuel itu bukan tipe seperti itu, iya kan? Apa? Halo? Bos, Mario mau ketemu kamu. Oke, baik. Aku paham. Kirim alamatnya. Planiel, aku pergi dulu ya. Tolong kasih tahu Samuel. Baik. Patuh dan lucu apa? Jangan kakak apa? Nia, kalau dia bisa, aku juga bisa. Apa hubunganku dengannya? Cuma sebatas hubungan 1 malam. Nggak akan. Orang kuat sepertinya ternyata bisa cemburu. Cari bajingan yang disukai Nia dan bawa dia padaku. Aku mau lihat apa bagusnya bajingan itu. Baik, siap. Komisaris Samuel, Mario ada pergerakan. Aku sendiri yang pergi. Nona Raina. Hari ini aku mengundang kamu karena aku mau minta tolong bunuh seseorang. Dia anak kandung keluarga Mara, Nia. Nggak disangka di hidup ini, aku terima permintaan untuk bunuh diriku sendiri. Karena terakhir aku mencekiknya. Dia membunuh aku, cukup pendendam ya. Aku dengar kamu selalu pasang hadiah untuk keponakanmu ya. Kenapa gak minta dia untuk membunuhnya? Itu dia. Ternyata dia kerja untuk Mario. Aku ada cara sendiri untuk mengurusnya. Hadiah cuma agar dia sibuk. Biar dia sepanjang hari gak merepotkan. Nia yang itu. Aku gak bisa bunuh dia. Kamu pembunuh paling hebat. Kamu juga gak bisa. Di belakang Nia ada orang yang mendukungnya. Dan dia setara denganku. Membunuh dia seperti mencari masalah untukku. Jadi, permintaan ini aku gak bisa menerimanya. Nia punya seseorang yang mendukungnya. Apa pria yang dia suka? Aku gak percaya. Lukas, Bos Mario, besok atur. Aku mau ketemu Grace. Baik.
Nia, dia memergokiku. Aku akan akting dulu. Kenapa? Sehari gak ketemu, kamu sudah melupakanku. Hah? Bunuh orang di detik sebelumnya, detik berikutnya menggoda. Pria ini ternyata sangat bermuka dua. Dia nggak boleh mengenaliku. Aku akan akting dulu. Kamu, kenapa kesini? Sial, dia sangat kuat. Dia makan apa sih? Tentu aku akan datang cari pertanggungjawaban. Siapa yang mau tanggung jawab? Bukannya kamu dapat penawaran bagus. Bangun. Nggak bangun. Setelah pertemuan tadi, kalau aku pakai teknik pembunuh untuk kabur sekarang, dia pasti akan tahu identitasku. Kamu! Nia cuma nggak tahu malu. Ini hanya cara agar bisa menciummu. Sangat aneh. Ternyata aku sama sekali nggak membencinya. Enggak, Nia, kalau kena obat nggak apa-apa. Saat sadar malah menikmatinya. Nggak sangka, kamu seekor anak kucing yang tahu cara menggigit. Cepat bangun. Kalau nggak, aku buat kamu nggak punya keturunan. Baik, kalau gitu di lain hari, aku akan mencarimu anak kucing. Bajingan itu kaburnya cepat juga. Menghilang dalam sekejap. Untung kabur dengan cepat. Aku hampir nggak bisa menahannya. Bajingan mengacaukan pikiranku. Ini jejak yang dia tinggalkan. Komisaris Samuel, orang Mario kemarin malam bertemu Grace. Buat apa bertemu Grace? Cari orang untuk mengawasinya. Baik. Samuel, cuacanya belum dingin. Kok pakai sweater leher tinggi? Oh, itu mungkin karena badanku lemah. Cuacanya belum dingin, tapi aku merasa dingin. Oh, kamu harus menjaga kesehatanmu ya. Iya, pasti. Ada urusan di perusahaan, ayo. Oke. Kamu sangat ambisius. Dari yang aku tahu, kamu menyukai Samuel. Iya. Aku dengar setelah Nia kembali, posisi kamu di keluarga Mara gak lagi sama. Dan Samuel menyukai Nia. Bos Mario, Anda bicara terus terang saja. Nia mengandalkan kemampuannya sendiri. Berkali-kali merusak rencanaku. Selama kamu bisa membantuku menyingkirkan dia, aku akan suruh Samuel menikahimu dan kasih saham 10% dari grup Purnama. Nia memang seharusnya mati kan? Dia pamannya Samuel. Aku dengar Samuel patuh padanya. Karena dia mau membantu dan kasih aku saham. Untuk apa aku menolaknya? Bos Mario, kalau kamu mau gunakan aku boleh. Tapi seenggaknya tunjukkan aku ketulusanmu. Besok pesta koktail keluarga Cahyadi. Saat itu, aku akan tunjukkan ketulusan. Kita tunggu dan lihat. Lukas, Bos Mario, siapkan mobil ke pasar gelap. Baik. Sekarang waktunya bertemu wanita gila itu. Samuel anak baik. Ibu akan bernyanyi, oke? Lukas, rekam ini. Bintang Jadi Samuel bisa lihat jelas ibunya menjalani hidup seperti apa. Baik. Amat banyak menghias. Diam. Kamu mau apa? Mario,
Kamu bunuh suamiku, menyakiti anakku, dan memenjarakanku selama 10 tahun. Selama aku bisa keluar hidup-hidup, aku pastikan kamu akan membayarnya. Kembalikan padaku, kembalikan Samuel padaku. Samuel, jangan nangis Samuel, jangan nangis ya, ibu di sini. Jangan nangis Samuel, ibu di sini. Jangan nangis Samuel, jangan pukul Samuel. Sudah 10 tahun, dia masih selalu seperti ini. Iya, memeluk bantal seperti anaknya, nggak mau melepaskannya. Mengabaikan orang saat dipukul, nggak ada hasil saat bertanya padanya. Jangan pukul aku, jangan. Sepertinya dia sudah gila. Meskipun Samuel menemukan dia nggak akan tahu kebenarannya. Sekarang kita gunakan dia mengancam Samuel. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Halo, gimana kabarnya? Komisaris Samuel, pelacak yang Anda taruh di mobil Mario menunjukkan dia pergi ke gudang terbengkalai di pasar gelap. Ada preman yang menjaganya. Kemungkinan ibu Anda di dalamnya. Baik, jangan gegabah. Aku pergi ke sana. Berpura-pura lemah dan bertahan selama bertahun-tahun. Semua untuk membuat Mario lengah. Kalau aku menyerangnya sekarang, dia akan menyembunyikan ibuku lebih baik lagi. Kalau dia benar di gudang pasar gelap kali ini, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Sudah, tenang Nia. Kenapa bisa dibutakan bajingan jual itu? Enggak. Ayo, tenang. Zion, ada apa? Bos, Yul yang kamu awasi membuat pergerakan di pasar gelap malam ini. Oh, oke. Aku paham. Kasih alamatnya padaku. Nanti semua pergerakan dia, kamu yang awasi. Bos, kamu sangat peduli padanya. Kamu menyukainya. Tutup mulutmu. Siapa yang menyukai bajingan itu? Gila. Malam itu aku hampir mati karena dia. Kali ini, aku pasti akan melepas topengnya. Hai. Apa Carlos mencarinya untuk mengawasi ibuku? Dia lebih merepotkan dari bajingan lain. Aku akan urus dia dulu. Sial, langsung menembak tanpa bilang hai. Jangan terlalu bersemangat. Aku datang cuma lihat pertunjukan. Kamu kira aku akan percaya perkataanmu? Mulai perkelahian. Mereka nggak tahu dia itu Mario. Kesempatan bagus. Ternyata kamu datang buat masalah. Kan sudah aku bilang, aku datang melihat pertunjukan. Sudahlah. Lebih baik membiarkan dia mengecoh mereka. Aku pergi dulu. Jangan mendekat. Ibu, ini aku Samuel. Aku datang menyelamatkanmu. Samuel, Ibu, ini aku. ini Samuelku. Kakimu nggak apa? Mario bilang kalau kakimu lumpuh. Enggak, aku menipunya. Kakiku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anakku. Selama bertahun-tahun kamu sendirian. Pasti sulit kan? Aku nggak berguna. Nggak bisa melindungimu. Jangan bicarakan ini. Ayo pulang.
Jadi dia datang menyelamatkan orang. Kalian gak bisa keluar. Ternyata dia datang menghentikanku. Gak akan aku biarkan dia merusaknya. Di luar, aku baik hati memperingatimu. Dan kamu menyerangku tiba-tiba. Memperingati apa? Kamu kira aku percaya padamu? Ibu, ibu. Untungnya, dia cuma pingsan. Kenapa ada ledakan? Tentu saja aku yang menaruhnya. Kalau kamu tadi gak menyerangku, kita bisa menghindarinya. Kelihatannya dia bukan orang yang dikirim Mario untuk menghentikanku. Aku salah paham. Sudah lupakan. Orang di luar mungkin mati karena ledakan. Bawa dia dan pergi. Terima kasih. Aku berhutang padamu. Kalau gitu, kamu mau kompensasinya gimana? Kamu mau kompensasi apa? Kesempatan di depan mataku. Sayang banget kalau nggak menggodanya. Kalau aku mau kamu membalasnya dengan badanmu. Jangan bilang kamu datang membantuku karena kamu menyukaiku. Kalau aku bilang iya, gimana? Jangan mimpi. Aku kasih tahu. Aku sudah menyukai seseorang dan kamu gak sebanding dengannya 1 jari pun. Dengar dengan baik ya. Aku suka siapa, gak mungkin aku suka kamu. Awas! Awas! Saat dia bergegas tadi, rasanya sangat mirip seperti Nia. Enggak, Nia sederhana dan lucu. Dia sembrono, berubah-ubah dan keras kepala. Gimana bisa dibandingkan dengan Nia? Maaf ya, aku nggak lihat ada yang lolos. Aku akan mengurusnya sekarang. Tunggu. Kali ini aku anggap aku berhutang padamu. Kalau ada masalah, cari aku. Kamu sendiri yang bilang. Kenapa aku kepikiran tentangnya? Aku pasti sudah gila. Sekarang, ibu sudah aman. Selanjutnya, menangani sepenuhnya Mario gangguan itu. Oh. Hah? Sudah semalam ini kenapa belum tidur? Aku lagi berpikir dan gak bisa tidur. Kenapa kamu belum tidur? Oh, tadi aku mimpi bertemu bajingan yang menganggap manusia nggak berarti, membuatku langsung bangun saja. Bajingan? Apa dia bertengkar dengan orang yang disukainya? Aku harus menggunakan kesempatan ini. Aku merasa sedikit mengantuk. Kamu antar aku ke atas. Oke, kamu kasih aku gaji tinggi, merawatmu hal yang wajar kan? Sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ah! Maaf, aku terlalu berat. Aku yang hilang keseimbangan. Nia, kamu menolakku karena aku atau kakiku? Mana mungkin? Sudah kubilang aku menyukai orang lain. Lepaskan dia. Pilih aku, oke? Aku bisa kasih semuanya untukmu. Ayo kita bicara. Kita bangun dulu ya. Kamu tahu, aku lumpuh. Kamu lumpuh, bukan lumpuh tangan. Bangun. Tapi, aku gak mau. Sial, kenapa aku sensitif gini saat aku dekat dengannya? Samuel,
Sudah kubilang aku menyukai orang lain. Jangan seperti ini lagi ya. Kalau seperti ini lagi, aku akan keluar. Sepertinya jual kelemahan dan gak tahu malu gak berhasil untukku. Hari ini Samuel, kenapa sih? Dia membuatku merinding. Tidur aja deh. Anggap cuma mimpi buruk aja. Nona Nia, Iya, ada. Nona Nia, di sini baju untuk pesta koktail keluarga Cahyadi. Bos Samuel sudah menunggu di bawah. Bos Samuel, aku sudah kirim bajunya. Terima kasih. Never far away. My old is Siang ini di pesta koktail keluarga Cahyadi, aku mau kamu lamar Grace di depan orang-orang. Kenapa? Samuel, aku tahu kamu menyukai Nia. Tapi aku lebih suka menantu cucu yang patuh dan bersikap baik. Aku nggak mau. Bukan kamu yang memutuskannya, anak baik Samuel. Lihat dengan baik ibumu, menjalani hidup seperti apa. Akhirnya dia menunjukkan kartu traf. Sayangnya, sudah terlambat. Tenang. Kamu mau apa? Sebenarnya ibumu nggak perlu menderita seperti ini. Tapi kamu nggak mau patuh. Selama kamu menikah dengan Grace, menyerahkan wasiat ayahmu padaku, dan hak waris keluarga Purnama, kalian bisa bersatu kembali dan hidup dengan baik. Paman. Kamu kira kamu masih bisa kontrol aku? Kamu berpura-pura. Kamu berpura-pura, Paman. Aku lupa kasih tahu. Kemarin malam ibuku sudah diselamatkan. Paman, ibuku menderita. Aku disiksa. Kamu juga harus merasakannya. Samuel, aku pamanmu. Kamu gak bisa sentuh aku. Aku akan tetap pukul kamu. Halo Marcel. Kirim orang ke sini. Bawa Mario ke rumah sakit gila. Aku mau selama sisa hidupnya hidup lebih buruk dari kematian. Baik, Komisaris Samuel. Mario sudah kalah. Para bajingan yang mau Guru Purnama merasa aku mudah ditindas. Pasti nggak tahan untuk melompat. Karena itu, aku akan berpura-pura bodoh. Membersihkan semuanya sekaligus. Aku nggak tahu kamu sama Mario buat kesepakatan apa. Dia nggak bisa lindungi dirinya sendiri sekarang. Karena kamu saudaranya Nia, aku bakal saranin. Jangan ada pikiran apapun tentangku. Aku nggak akan pernah menikahimu. Karena saudara, memangnya aku murahan. Kamu udah bilang gitu dengan sangat tegas. Aku juga bisa lebih tegas. Kamu suka Nia? Aku bisa.
bunuh dia. Kalau ini gimana? Walaupun beda jauh dari Samuel, tapi 45 derajat juga sudah cukup kan? Ayo. Kakak, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Gak usah buru-buru. Kalau yang ini gak mau, aku bantu cari lagi. Kak, mending kamu pikirin dirimu sendiri. Kapan mau bawa kakak ipar untuk aku? Nia? Nia? Paman tadi bilang apa ya? Paman bilang dia sudah tua. Dia mau berobat di rumah sakit. Jangan bohong. Kalau dia pergi ke rumah sakit, itu pasti kamu yang suruh kan? Enggak lah. Kamu yang paling ngerti aku. Ayo. Kemana? Ke ibuku. Oke. Ternyata dia ibunya Samuel. Sepertinya karena tugas dari Samuel ya. Jadi di sini. Halo Tante. Kamu adalah... Bu, dia Nia. Nia? Yang waktu kecil selamatin kamu. Tapi Nia kan diculik. Iya. Tante, yang itu udah beres. Gak perlu dibahas lagi ya. Baiklah, baik, gak bahas lagi. Karena kamu sudah kembali. Janji untuk nikah di masa kecil. Tante, aku dan Samuel itu cuma... Ibu kira kamu gak akan kembali. Jadi kehilangan mantu perempuannya. Bantu aku dulu, sampai beres. Oke lah kalau gitu. Aku bantu kamu. Tante, aku masih mencintai Samuel kok. Jangan khawatir tentang menikah. Tapi aku tadi dengar kalian ngomong. Pura-pura apa? Jangan bohongi ibu ya. Bu, salah dengar. Kalau nggak percaya, lihat ini. Selamatkan aku. Kamu sekarang bukannya lagi acting kan? Aku terpaksa. Apa kamu pembunuh kelas dunia, Yoel? Benar. Aku harus apa untukmu? Oke, aku mau kamu culik aku. Karena masalah Nia dan Tutu tebusan tinggi dari keluarga Mara. Lalu, bunuh dia. Setelah selesai, tebusan setinggi langit akan menjadi milikmu dan juga komisi tambahan. Oke, bisa dimulai malam ini. Kakak yang baik, tahu aku diculik karenamu. Dengan sifatmu itu, kamu pasti datang selamatkan aku kan? Kali ini, gimana pun baiknya kamu, tetap nggak ada gunanya. Udah 2 jam. Dia bahkan gak mau lihat aku. Di matanya, aku gak sebagus permen lollipop. Halo? Nia, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku di tempat Samuel. Tapi ada penculik yang ngaku-ngaku katanya dia menculikmu. Minta kami untuk kasih uang tebusan. Siapa yang berani menyamar sebagai aku? Grace sepanjang hari ini belum terlihat sama sekali. Ayahmu tadi telepon dia nggak diangkat. Jangan-jangan dia yang diculik. Yoel, dia bilang nggak ngapa-ngapain. Waktu itu aku malah bantu dia selamatkan seseorang. Jangan-jangan dia sengaja culik Grace. Mau balas kebaikanku? Ibu, jangan khawatir. Kasih aku alamat untuk serah terima tebusannya. Jangan khawatir sisanya. Aku pergi dulu ya. Terima kasih. Dia bahkan pakai pistol. Kalau gitu aku akan bermain denganmu. Gas air mata gimana ya? Selamat menikmati. Hei, sini! Keluar!
Rumah ini. Kak, kenapa di sini? Grace, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Tanpa penebusan, kamu akan mati. Lihat. Hah? Tanda di leher Yoel gak sebesar itu deh. Dia palsu. Nia! Grace! Kamu bodoh. Aku bisa menghindari tembakan itu. Kamu gak perlu lindungi aku. Kamu harus lindungi diri kamu sendiri dulu, tahu nggak? Tapi aku gak berani bertaruh dengan nyawamu. Wah, untungnya kamu dan Nia sama-sama masih hidup. Kejadian itu terlalu buat kami khawatir. Tapi ibu berharap kamu gak harus rencanakan begitu banyak untuk Nia. Melihat seberapa baik kalian berdua bersaudara, ibu berasa lega. Grace, kali ini kamu pertaruhkan nyawamu untuk lindungi Nia. Ibumu dan aku sama-sama mau kasih kamu kompensasi. Kamu di keluarga Mara sudah lebih dari 10 tahun. Aku akan menempatkanmu di sektor utama. Saham untukmu juga 10%. Saham untukmu juga 10%. Nanti, kamu, Nia, dan Shander semua diperlakukan sama. Perjanjian perusahaan aku bawa besok pagi. Kamu istirahat dulu. Terima kasih ayah, terima kasih kakak. Aku selalu ingin diakui oleh keluarga ini. Tapi malah menggunakan kakak untuk memenuhinya. Ih, enggak lah. Jangan merasa gak enak. Ini hal yang baik. Rencana kali ini berhasil. Siapa yang memintamu menyamar sebagai aku? Kamu benar, Yoel? Kenapa? Kamu butuh aku buktikan. Jangan bicara omong kosong. Kamu itu adalah idolaku. Itu sebabnya aku menyamar sebagai dirimu. Terus kamu siapa? Biarkan aku tahu. Iya, dia sendiri. Dia suruh aku pura-pura menculiknya. Gimana kalau sekarang langsung bunuh dia? Ya, dia sendiri. Iya. Halo, siapa? Aku Yoel. Aku menangkap orang palsu ini yang menculik Grace. Apa kamu mau datang dan bertemu? Di mana alamatnya? Di pabrik terbengkalai tadi. Ayah, ibu, ada hal lain yang harus kutangani dulu. Mau kemana malam-malam begini? Mungkin Samuel yang panggil dia. Aku dengar katanya Mario sakit jiwa. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa oleh Samuel. Orang-orangnya juga dibebaskan dari konglomerat Grup Purnama. Samuel itu sudah diurus selama bertahun-tahun, tapi malah begitu. Hebat juga. Aku takut Nia akan mengikuti jalannya. Kali ini akan kubuat Niaku kesusahan karena syirik. Aku menyimpannya untukmu. Orang yang membeli si pembunuh ini ternyata adalah adikmu, Grace. Grace? Ternyata dia. Apa benar yang dia katakan? Aduh, kamu sangat berharga. Tentu saja apa yang dikatakan idolaku itu benar. Grace itu membayar harga setinggi langit. Siapa yang gak mau? Aku sudah bantu kamu 2 kali. Gimana kamu membalasnya? Benar saja dia master yang gak mau rugi. Aku udah bantu kamu juga. Bahkan gak aku hitung. Kamu mau apa? Aku mau kamu jadi pacarku. Sama kamu? Pacaran? Kenapa? Gak bisa. Kemarin malam nyakitin aku. Bilang jangan sampai orang yang dia suka tahu. Tapi sekarang malah bilang suka sama aku. Nanti kamu jatuh cinta sama aku loh. Kalau berkencan? Tentu saja.
Seberapa tulus? Cinta tanpa syarat. Sialan, aku malah deg-degan. Kenapa ini? Aku harusnya di bawah mobil sekarang. Gak nyangka bisa lihat idolaku di kehidupan pribadinya. Jatuh cinta. Kamu akan menyesal begitu tahu kalau aku Raina. Kamu akan potong lidahmu sendiri dan kemudian menguburnya. Oke, besok malam jam 7. Sampai jumpa di Villa Sisan nomor 999. Gak sangka dia langsung setuju. Adik, ini perjanjian pengalihan saham. Silahkan, kamu jadi pemegang saham grup nantinya. Terima kasih kakak. Kamu bahkan bawa ke sini secara khusus. Barang keluarga Mara, kamu gak pantas mendapatkannya. Nia, apa maksud kamu? Aku hampir tertipu olehmu. Hal penting aku waktu itu, kamu juga yang melakukannya, kan? Kakak, aku salah di mana lagi? Apa yang sebenarnya terjadi, Nia? Penculiknya sudah ditangkap. Dia bilang kamu dalangnya. Kamu mengarahkan dan bertindak untuk bunuh aku. Tapi kamu gak berhasil membunuhku. Jadi pura-pura melindungiku. Kamu mau tukar kejahatan dengan kasih sayang keluarga. Itu benar kan? Sial. Kenapa dia bisa tertangkap? Hadiahku sudah di depan mata. Hilang begitu saja. Selama ini kami, keluarga Mara, gak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dari mana kamu belajar itu? Terus menerus, kamu coba bunuh Nia. Kamu sebegitu bencinya sama dia, hah? Aku selalu merasa cara berpikirmu itu cuma untuk bertahan hidup. Gak seburuk itu, gak sangka kamu begitu kejam. Untung Nia selamat. Kalau enggak, aku akan menjadi orang pertama yang menyiksamu. Kakak, aku mohon maafkan aku, kakak. Aku salah. Itu ide Paman Samuel. Dia menyuruhku untuk membunuhmu. Setelah selesai, dia janjikan aku menikah dengan Samuel. Aku sangat ingin menikah dengan Samuel. Kakak, aku salah. Kali ini, aku maafin. Karena sudah merawat orang tuaku selama belasan tahun. Kalau kamu berani melakukannya lagi, aku akan hitung dan buat kamu bayar semuanya. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Meskipun Nia gak menuntut, aku atas nama keluarga Mara gak terima. Tepat sekali. Berhati ular berbisa sepertimu, keluarga Mara gak akan menerimanya. Mulai sekarang, kamu dan keluarga Mara gak ada hubungan apa-apa lagi. Gak ada hubungan apa-apa lagi. Nia, ayo pergi. Sekarang dengar, cuma ada satu dari kalian yang tersisa untuk hidup. Siapapun yang bertahan sampai akhir itu pemenangnya. Sean, ayo kita kerjasama bunuh dia dulu. Lalu, kamu bunuh aku. Aku akan membiarkanmu hidup. Bunga. Bunga. Sean, kamu harus hidup. Sosoknya sangat mirip dengan wanita itu. Cuma lihat saja, buat aku mau mencekik lehernya. Kenapa aku merasa seperti ada yang menatapku? Tatapan itu sangat menakutkan. Kak, ada apa? Nggak apa. Mari kita pulang.
Sean, kakek mencarimu. Baik. Aku dengar Mario sudah dikirim ke rumah sakit jiwa oleh Samuel. Seluruh keluarga Purnama akrab dengannya. Samuel nggak bisa disepelekan. Sebelum dia bisa berdiri, habiskan dia. Jangan sampai dia masuk ke keluarga Tanjaya. Mengerti? Cuma ngerti apa gunanya. Beberapa kali mengirim orang, gak ada yang berhasil. Kali ini, jangan gagal lagi. Baik, waktu itu nggak tahu kemampuan asisten Samuel, jadi meremehkan musuh. Kali ini nggak akan terulang. Waktu itu, kamu diasingkan sebagai anak haram. Nggak dapat dukungan dari keluarga Tanjaya. Setelah kembali, kamu harus tutup identitasmu demi operasi bawah tanah keluarga Purnama. Nggak ada cahaya. Aku tahu, kamu nggak puas. Setelah kamu bunuh Samuel, aku akan umumkan kamu itu penerus asli keluarga Tanjaya. Baik. Kali ini aku tangani sendiri, gak akan mengecewakan kakek. Hati-hati. Rasanya salah sekali ditetap begitu. Selalu ada firasat buruk. Apa jangan-jangan identitasku terbongkar? Aku punya musuh di mana-mana. Kalau terbongkar, keluargaku juga dalam bahaya. Halo Zion. Bos, apa perintahmu? Panggil semua pembunuh di negara ini. Diam-diam melindungi orang tuaku dan kakakku. Bos, identitasmu terbongkar. Mencegah masalah sebelum terjadi. Lakukan ini dulu. Baik, aku segera kasih tahu mereka. Pendatang baru di perusahaan beradaptasi dengan baik. Proyek juga bergerak maju dengan tertib. Cuma proyek yang dikerjakan oleh Mario dan keluarga Tanjaya terus buat masalah. Orang-orang itu masih malas-malasan. Umumkan. Bersihkan semua industri yang gak lancar di sana. Kalau gak ada industri tersebut, kita lihat gimana mereka naik. Baik. Samuel, kebetulan Roy ada di sana. Biarkan dia melindungimu dulu. Aku keluar sebentar. Nia pasti mau pergi kencan. Bos Samuel, kalau begitu kamu urus keluarga Tanjaya. Gak usah di sini. Sana. Hey. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja karena aku merindukanmu. Aku berutang budi padamu. Tapi satu hal berbeda dengan yang lain. Aku gak ada perasaan apapun untukmu, jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Tolong cepat pergi. Kalau enggak, aku gak akan sopan lagi. Kalau aku bilang enggak, kamu akan bunuh aku. Kamu bisa mencobanya. Kemarin bilang cinta aku. Sekarang mau bunuh aku. Kamu ini pria yang berubah-ubah ya? Maksudnya? Sekarang masih mau bunuh aku? Nia? Jadi kamu Raina. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Itu nggak benar. Kamu seharusnya tahu aku wanita yang paling kamu benci. Lalu kamu menyesalinya. Kenapa kamu malah menyukaiku? Aku udah bilang. Cinta tanpa syarat. Gak peduli siapa kamu. Kamu serius? Tentu saja. Tapi kencan yang kamu bilang. Aku cuma bercanda. Aku cuma datang untuk kasih tahu kamu saat kamu bantu aku di gudang pabrik. Karena sebelumnya aku kan bantu kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Jaga jarak ya. Sekarang baru mau jaga jarak. Bukannya kamu suka waktu itu. Terus ini 앞에 두고 아닌 척
Ya ampun, dia bisa begini. Siapa yang tahan coba? Kali ini dia agresif sekali. Jangan-jangan dia suka aku juga. Udah malam gini belum tidur. Roy udah pergi. Oke lah. Kalau gitu aku temani. Oke. Have you ever found someone? Aku ngantuk. Mau tidur sebentar ya. His highs are low, but in his heart there's a place to go. He will be there in the darkness and your highs are Yoel sayang. Kamu di tanganku kali ini. Apalagi dia lagi berantem. Wah, ototnya. Biarkan aku memperlakukanmu dengan baik ya. Jangan nangis. Aku akan belikan yang baru kalau bajunya robek. Kamu harus jadi anak anjing yang baik ya. Anak anjing. Orang yang kusuka. Aku suka yang bersikap baik dan imut seperti anak anjing. Kalau aku merundungnya, dia akan mengatakan, "Oh kakak, maafkan aku salah." Pokoknya yang lucu gitu deh. Gak peduli seberapa baik Samuel, dia bukan tipe yang ini kan? Nia, kenapa kamu masih memikirkan dia? Sebenarnya kamu anggap aku ini apa? Aku di sini. Nia, kalau orang yang kamu mimpikan itu aku, pasti lebih indah. Kamu bermimpi. Mimpi? Sialan. Kenapa aku mimpi begitu? Terus bareng Yoel pula. Masa cuma satu ciuman efeknya bisa segitu kuat sih? Ada pembunuh di sini. Sepertinya dari keluarga Tanjaya. Tatapan dingin kayak ular itu lagi. Dia sembunyikan kemampuannya. Tetap di sini. Jadi dia. Berarti benar-benar Sean. Dia yang pegang semua bisnis gelap keluarga Tanjaya. Kalau dia mati, keluarga itu gak punya harapan bangkit lagi. Mulai sekarang, aku gak perlu lagi pura-pura lumpuh buat jadi umpan. Hah, lama gak bertemu, Raina. Lama gak bertemu, Raina. Iya. Kenapa malah kamu? Kamu sudah lupa, di arena waktu itu, kamu sendiri yang membunuhku. Tapi kan kamu sudah mati. Kamu harus bayar nyawa buat Bunga. Dia punya dendam sama Nia, bahkan sudah tahu identitasnya. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia tahu aku. Dia gak boleh keluar hidup-hidup. Sudah kena tembak di jantung masih bisa berdiri. Apa jantungnya ada di sebelah kanan? Bos Samuel, ada pembunuh. Aku datang untuk melindungimu. Bos Samuel, kakimu. Tadi aku terlalu takut sampai sembuh sendiri. Dulu di arena, semua orang berjuang untuk hidup. Cuma demi bertahan hidup, kenapa kamu masih membenciku? Terus kenapa kalau kamu membunuhku? Aku gak akan pernah berhenti balas dendam sama kamu. Aku sudah sebar identitasmu di web gelap. Sekarang musuh-musuhmu
Mungkin lagi jalan ke rumah keluarga Mara buat balas dendam. Coba saja sentuh keluargaku. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kamu nggak bisa membunuhku. Kamu yang membunuhnya. Kamu yang menghancurkan segalanya. Aku nggak bisa membunuhmu karena jantungmu di sebelah kanan. Karena kamu sudah tahu, kita berdua mati saja. Karena kamu sudah tahu, kita berdua mati saja. Halo, Zion. Apa semuanya sudah berkumpul? Semuanya di sini, tinggal menunggu perintahmu. Kamu harus melindungi keluargaku. Bos Samuel, dia sudah mati. Katanya gara-gara bisnis gelap. Tetua Tanjaya marah sampai masuk IGD. Kirim mayatnya ke sana, biar mereka makin hancur. Oh iya, identitas Nina sudah hampir terbongkar. Siapkan orang yang cekatan. Buat bantu dia. Baik, bos. Ini, Tuan. Gimana kelanjutan pembunuhan Samuel? Tuan Sean, dia... Tuan, saya takut Tuan shock kalau dengar. Katakan, dia kenapa? Tuan Sean sudah mati. Apa katamu? Tuan Sean sudah mati. Mayatnya dibuang di depan rumah keluarga Tanjaya. Tuan, 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 Tuan. Semua aset bisnis gelap hilang. Sean juga mati. Keluarga Tanjaya sudah hancur. Tuan, Tuan, dokter, dokter, dokter. Kalian siapa? Mau apa? Kami kesini buat menagih hutang Nia. Ayo. Ayo, di sini nggak aman. Kalian sebaiknya ikut kami. Grace itu adiknya Nia. Dia yang bunuh adikku. Aku mau dia juga merasakan rasanya kehilangan adiknya. Jangan! Karena aku sudah membunuhnya. Aku diusir dari keluarga Mara. Aku udah gak ada hubungannya lagi sama dia. Kamu pikir aku percaya? Bisa gak sih kalian tenang sehari? Malah cari mati. Halo? Bos, keluargamu sudah kami amankan. Mereka menunggumu di rumah sekarang. Oke, aku mengerti. Aku kesana sekarang. Kalian sebenarnya siapa? Kenapa kalian menyelamatkan dan menyuruh kami diam di sini? Kami bukan orang jahat kok. Untuk yang lainnya, tunggu bos kami datang. Dia yang akan jelaskan. Siapa bos kalian? Apa keluarga Mara punya masalah sama mereka? Nia. Bos sudah datang? Bos, aku sangat merindukanmu. Jangan berisik, tingkahmu kayak cewek aja. Nia, mereka orangmu. Nia, bukannya kamu bilang kerja di perbatasan? Kenapa kamu punya bawahan sebanyak ini? Benar, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, ibu, kakak, sebenarnya aku ini pemimpin organisasi pembunuh. Karena takut bahayakan kalian,
Aku sembunyikan identitasku, tapi semalam identitasku terbongkar. Makanya itu, kalian jadi incaran musuh. Tapi jangan khawatir, aku bisa kok tangani ini. Nia, ayah nggak nyangka kalau kamu selama ini hidup sangat berbahaya. Ayah nggak nyalahin kamu. Ayah cuma khawatir. Iya Nia, musuhmu sangat banyak. Selama ini pasti kamu nggak bisa tenang ya. Jadi kamu mau gimana? Kakak bisa bantu apa? Aku berencana menghabisi mereka semua, biar gak ada masalah di masa depan. Kalian cukup diam saja di sini, itu sudah cukup. Nia, aku juga bisa membantu. Kamu sudah bisa jalan lagi. Kemarin aku terlalu shock, tiba-tiba sembuh sendiri. Oh, lumayan ajaib juga sih ya. Sepertinya kamu dapat berkah dari Nia kami ini. Mario sudah jatuh, kakinya juga sembuh. Kalau Nia tetap mau sama dia, pernikahan ini bukan hal yang gak mungkin. Musuh yang dihadapi Nia semuanya sangat kejam. Kamu bisa bantu apa? Nia, kita bisa... Kakakku benar. Kamu sangat lemah, kakimu juga baru sembuh. Kamu pulang saja, sana ya. Sebenarnya aku... Baiklah, aku mengerti. Aku hargai niat baikmu. Pulanglah dan istirahat. Ya sudah, kalau begitu aku pulang duluan. Iya, sana pergi. Pergilah. Pesannya sudah disebarkan? Sudah. Soal kamu di sini menunggu musuh buat pertarungan hidup mati sudah diunggah di web gelap. Mereka pasti akan segera muncul. Lawan berikutnya pasti lebih berat. Kamu pulang dulu ke keluarga Marah. Bos, kamu mau tangani ini sendirian? Tentu saja. Aku gak bisa biarkan saudara-saudaraku mati sia-sia. Gak ada tapi-tapian. Dari dulu aku memang selalu hadapi hidup dan mati sendirian. Kalau aku mati, itu sudah takdir. Tapi, kalau kalian semua mati, gimana nasib keluargaku nanti? Bos, kamu harus kembali hidup-hidup. Kalau enggak, bahkan kalau aku mati, Zion pasti akan balas dendam buat kamu. Bos, tapi... Pergi! Raina, akhirnya kamu muncul juga. Kamu harus bayar nyawa ayah angkatku. Dia itu pelaku perdagangan manusia, dia patas mati. Nyawamu sekarang milikku. Perasaan dilindungi begini ternyata cukup menenangkan. Nia, Nia. Suara ini kenapa terdengar familiar? kamu baik-baik saja? Samuel. Samuel. Kamu Yoel? Iya, Mario menyandera ibuku. Aku nggak punya pilihan selain pura-pura lumpuh. Nia, aku nggak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aktingmu hebat juga ya. Waktu itu kamu bikin aku nekat maju buat kena tusuk demi kamu. Cuma karena pakai topeng. Kamu pikir bisa seenaknya. Kamu bahkan
melakukan itu padaku? Dasar brengsek. Nia, kamu terluka. Kita ke rumah sakit dulu. Setelah sembuh, kamu bebas sesukamu. Ayo. Bos, kabar soal kamu membawa orang buat balas dendam kemarin sudah menyebar di bab gelap. Yol sudah menyatakan kalau dia berpihak pada keluarga Mara. Semua orang jadi takut. Sekarang nggak ada lagi yang berani menyentuh keluarga Mara. Dasar Samuel penipu. Masih saja acting. Ya sudah, sisakan beberapa orang untuk lindungi keluarga Mara. Dan suruh yang lainnya untuk pergi. Terus, siapkan gaun untukku ya. Karena besok, aku ada acara lelang. Baik, akan kusiapkan. Samuel, ibu sudah kembali dari ambang kematian. Sekarang ibu cuma berharap kamu bisa menikah dan punya anak. Biar kalau nanti ibu sudah nggak ada, kamu nggak sendirian. Bu, kamu itu kenapa sih ngomong kayak gitu? Soal menikah. Sekarang Nia masih nggak suka sama aku. Dasar anak bodoh. Selama dia belum punya pacar, masih ada kesempatan. Jangan menyerah. Ibu percaya padamu. Nia punya orang lain di hatinya. Dan dia masih marah padaku. Kayaknya mengejar dia tetap akan sulit. Bibi, Kamu ngapain di sini? gimana keadaan Bibi sekarang? Anak manis, kamu ini memang baik dan penurut. Menantu sepertimu, dicari pakai lampu juga belum tentu dapat. Lihatlah Samuel, dia semakin tua dan dia ingin sekali menikah denganmu. Gimana kalau kedua keluarga kita mulai bahas ini dengan serius? Bibi, tapi pernah ada yang bilang aku bahkan gak ada apa-apanya dibanding dengan orang yang dia suka. Bibi, istirahatlah dengan baik ya. Aku ada urusan, jadi pergi dulu. Oke, baiklah. Dulu ayahmu mengejar ibu tanpa ragu sedikit pun kayak kamu. Bu, Jangan peduliin ibu. Cepat pergi dan bawa menantuku kembali. Nona Nia, ini cangkir teh antik warna biru langit yang Anda tawar seharga 30 miliar. Wah, terima kasih. Walaupun Grace itu pembohong, tapi soal ayahku suka keramik, itu adalah benar. Besok, ulang tahun ayah. Cangkir teh ini mau aku kasih ke ayah. Ngapain kamu di sini? Aku datang buat menemui yang kucintai. Mau apa lagi? Aku mau status resmi. Kamu... Waktu itu, kamu yang mulai duluan. Kamu pergi gitu aja setelah selesai makan. Sekarang malah minta status. Awalnya, aku menolak. Tapi kamu terus memaksa. Apa? Itu kan pertama kalinya buatku. Memangnya cuma kamu saja? Kamu juga gak rugi? Pria juga punya harga diri tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Walaupun dia memang brengsek setelah itu, soal ini memang aku yang salah duluan. Jadi, kamu maunya apa lagi? Jadi, kamu maunya apa lagi? Lupakan dia. Dan menikahlah denganku. Lupakan siapa? Anjing kecilmu yang penurut itu. Lupakan dia. Aku akan lebih baik dari dia. Dia. Kalau aku gak mau, gimana? Nia, tolong, lupakan saja dia. Samuel, kamu sesuka itu sama aku? Aku bukan suka, tapi mencintaimu. Dari kecil sampai sekarang. Dari awal sampai akhir. Cintaku cuma buat kamu.
Terus gimana kalau yang kucintai itu adalah kamu? Apa? Ayo, Kemana? daftar nikah. Aku barusan setuju loh. Kita langsung daftar gitu aja. Orang tua kita aja belum ketemu. Bukannya ini buru-buru. Kalau nunggu lebih lama lagi, aku takut kamu berubah pikiran. Memangnya aku kelihatan kayak orang pelin-pelan? Iya. Kamu ini ngapain sih begitu? Kita kan sudah menikah sekarang. Kenapa masih malu-malu? Aku cuma belum terbiasa tidur bareng aja. Aku nggak bisa tidur. Tutup saja matamu. Nanti juga tidur. Samuel, kamu narik rambutku. Ya. Kamu menekan rambutku tahu? Kita kan sudah menikah. Nggak usah tegang. Iya juga ya. Ucapanmu ada benarnya. Kalau gitu biarkan aku memanjakanmu, ya?